Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Masrahati, SE, IMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Makro Islam. Perkenalkan, nama saya Yulianingsih dengan NIM 21040100041 dari kelas EKIS 3B. Di sini saya sebagai pembicara sekaligus pemateri yang akan memaparkan materi yang berjudul Uang, Bank, Tingkat Harga, dan Penciptaan Uang. Untuk itu, teman-teman, mari kita masuk ke pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu definisi uang dan konsep uang. Teman-teman, dalam keseharian di masyarakat, uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan sudah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan perekonomian masyarakat itu sendiri. Uang sendiri banyak memiliki definisi yang dipandang dari berbagai perspektif. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian uang yaitu alat penukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitungan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak, atau uang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Dan mengenai definisi uang, Iswardono Sarjono Permono memberikan pengertian yaitu uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang. Dan juga uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan. Dari definisi di atas merupakan definisi yang fungsional, yang mana uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Dalam konsep Islam, uang adalah flow konsep. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik milik masyarakat. Karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya menimbun uang. Dan konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan kapital. Sedangkan uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai kapital. Kemudian proses penciptaan uang. Yang pertama yaitu penciptaan uang primer oleh otoritas moneter. Sebelum dikenal konsep otoritas moneter, hak monopoli untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang ada pada penguasa. Dalam hal ini misalnya raja atau kerajaan. Sejalan dengan berkembangnya sistem ekonomi dan dikenalnya sistem perbankan, konsep otoritas moneter atau bank sentral juga mulai dikenal. Pada tahap ini hak monopoli untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang pada umumnya berada pada bank sentral. Dan di Indonesia, uang primer didefinisikan sebagai kewajiban otoritas moneter atau Bank Indonesia terhadap sektor swasta domestik dan bank umum yang berupa uang kertas dan uang logam yang berada di luar Bank Indonesia serta simpanan giro bank umum di Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, penciptaan uang oleh bank umum. Bank umum memiliki kedudukan yang khusus dalam sistem moneter karena bank umum mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang dalam bentuk uang giral dan uang kuasi. Pertanyaannya selanjutnya ialah bagaimana terciptanya uang giral dan uang kuasi tersebut. Jadi, penciptaan uang giral dan uang kuasi tersebut secara umum dapat melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, substitusi. Melalui proses substitusi ini, seseorang dapat menyetorkan uang kartal ke bank umum untuk dimasukkan ke dalam simpanan giro, simpanan tabungan, atau sebagai deposito. Yang kedua, transformasi. Melalui proses transformasi ini, bank umum dapat membeli surat-surat berharga dan kemudian membukukan surat-surat berharga yang dibeli ke dalam simpanan giro atau
atas nama yang bersangkutan atau membukukan ke dalam simpanan tabungan atau deposito. Kemudian yang terakhir yaitu pemberian kredit. Melalui proses ini, bank-bank umum dapat memberikan kredit kepada nasabahnya dan membukukan kredit tersebut ke rekening giro atas nama debitur yang menerima kredit tersebut. Perlu juga kita ketahui bahwa dalam proses substitusi dan transformasi terdapat kemungkinan terjadinya perpindahan bentuk dari uang giral ke uang kuasi melalui pemindahan bukuan. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam praktik suku bunga deposito berjangka pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan jasa giro. Namun pergeseran tersebut tergantung pada daya tarik simpanan dalam bentuk tabungan atau deposito berjangka dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk giro. Sementara itu, dalam proses pemberian kredit pada umumnya tidak dibukukan sebagai tabungan atau deposito karena pada umumnya suku bunga pinjaman lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga tabungan atau deposito. Kemudian materi yang terakhir yaitu fungsi utama bank sentral dan bank umum. Yang pertama yaitu bank sentral. Seiring dengan perkembangan zaman, maka fungsi bank sentral bergeser dari bank komersial menjadi bank sirkulasi. Artinya bank tersebut berhak mengeluarkan dan mengedarkan uang. Bank Indonesia sebagai bank sentral menjalankan sejumlah fungsi, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah keputusan yang diambil dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Dan fungsi bank sentral sendiri adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Wewenang bank sentral yang berkaitan dengan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter yaitu menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, mengatur kredit atau pembiayaan, dan juga menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Kemudian melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing, dan juga menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Fungsi bank sentral salah satunya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka menjalankan fungsinya ini, wewenang bank sentral meliputi yaitu menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, dan juga mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Dan bank sentral menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan ini adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan dalam kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Bank sentral juga berkepentingan menjaga stabilitas sistem keuangan terkait dengan fungsi sebagai lender of last resort, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Dalam melaksanakan wewenangnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Sentral memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Kemudian Bank Umum. Bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sering disebut dengan istilah bank komersial atau komersial bank. Terdapat 3 fungsi bank umum sebagaimana dijelaskan dalam buku bank dan lembaga keuangan lain. Yang pertama yaitu agent of truth. Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi oleh bank umum dilakukan berdasarkan asas kepercayaan. Artinya kegiatan pengumpulan dana didasari rasa percaya diri nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi bank. Kemudian agent of development. Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Kemudian yang terakhir, agent of service. Selain memberikan pelayanan jasa keuangan, bank memberikan jasa transfer, jasa kotak pengamanan, dan jasa penagihan atau inkaso.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.